Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Nikensa Putri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh A.J. Prosidi. Selanjutnya ada H.B. Jasin dan Penelaah Sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literary studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra di Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal takdir Alis Jabana dan Armin Pane, Sultan Takdir. Selanjutnya, H.B. Jasin dan Penelaah Sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literary studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita dikenal takdir Alis Jabana dan Armin Pane. Sultan Takdir Alis Jabana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia. Tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama 1941 dan puisi baru 1946, serta kebangkitan puisi baru Indonesia 1969. Armin Pane menulis karangan tentang sastra Indonesia, tetapi dalam bahasa Belanda, yang berjudul Kaart of Reich van de Moderne Indonesia Literatur, pandangan singkat tentang sastra Indonesia modern 1949. Karya sastra H.B. Jasin. Yang pertama ada Bacaan Mulia Al-Quran, yang kedua ada Gema Tanah Air, Prasa dan Puisi 1951, dan Chairil Anwar, Pelopor Angkatan 45 1956. Selanjutnya, masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sejarah cenderung menghubungkan istilah angkatan dan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang, ketika Sultan Takdir Alis Jabana dan kawan-kawannya yang dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Chairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang Pujangga Baru dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda. Ada dari para pengarang Pujangga Baru mereka yang mengatakan bahwa para pengarang yang baru muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanya lanjutan berkala dari para pengarang Pujangga Baru. Mereka yang menganggap bahwa peperangan sesudahnya mempunyai identitas sendiri, antara lain Chairil Anwar, Sitor Situmorang, H.B. Jasin, dan lain-lainnya, juga memberikan warna pada identitas para pengarang Pujangga Baru. Sultan Takdir sampai pada perbandingan yang ekstrim. Selanjutnya, hadiah-hadiah sastra. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitnya dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu belang betong, dan baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Indonesia sebelumnya memberikan hadiah tahunan seperti hanyalah
badan-badan sastra saja. Untuk diketahui, di bawah ini disertakan daftar hadiah-hadiah dan para pemenang serta tahunnya. Yang pertama, Hadiah Sastra Nasional BMKN. Itu Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik. Selanjutnya, hadiah tahunan pemerintah. Memberikan kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa di antara para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah, termasuk juga para sastrawan. Selanjutnya, hadiah sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963. Dan yang terakhir, majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan buat karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini yaitu, Jasin adalah seorang penelaah yang sudah mendapatkan tempat yang jelas dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Jasin adalah sosok yang berpengaruh. Dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat didikan dan bimbingannya, muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitupun sarjana asing. Banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah-masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Oleh sebab itulah sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Selain itu, ada hadiah-hadiah tahunan yang ada 5 tahun sekali. Sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah kesusastraan saja, melainkan kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seseorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang menerbitkan dan penyebaran masih sangat terbatas. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.